datang di Abinya Iko Channel. Sekarang kita lagi masuk di konten ngopi, Ngobrolin perkara iman. asik. Langsung saja episode. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, konten kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Musa dan gurunya Nabi Khidir. Gimana keseruan video kali ini? Jangan skip iklannya ya, dan subscribe juga. Gimana keseruannya? Cekicus. Cekicus apa? Cekidot gitu. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Diawali karena Nabi Musa ini ditanya oleh salah satu umatnya. Karena Nabi Musa ini pintar dalam hal matematika, pintar dalam hal umum, dalam bidang ternak, ya bercocok tanam, cerdas. Ya, Nabi yang cerdas. Itulah kenapa umat Yahudi itu orang-orang tidak cerdas, ya. Nah, ada umatnya yang nanya, "Ya Nabi Musa, selain engkau di bumi ini ada enggak yang sepintarannya atau lebih pintar dari engkau?" Enggak ada. Gitu. Ya, jadi Nabi ini sifatnya itu maksum, terjaga dari dosa. Jadi kalau Nabi punya salah sedikit langsung ditegur sama Allah. Beda sama manusia. Karena memang Nabi sebagai contoh buat manusia gitu ya. Langsung ditegur sama Allah. Tegurannya apa? Bahwasanya dia disuruh untuk mencari manusia yang ilmunya beda dengan ilmunya Nabi Musa. Gitu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dia disuruh bawa ikan. Nah, jadi Nabi Musa ini punya temannya ini suruh bawain ikan. Kata Allah, ntar itu ikan lompat, maka disitulah dia bertemu dengan seorang pemuda tersebut yang disuruh Allah. Bawa dia pertemuan dua laut katanya. Adanya di mana tuh pertemuan dua laut? Jadi pertemuan dua laut itu maksudnya antara laut tawar sama laut asin. Bertemu. Iya betul, surah Ar-Rahman itu kan Bersatu ya. iya, masya Allah, laut tawar sama laut asin bersatu, nggak ada pemisah gitu. Jadi kayak ada pemisah antara keduanya seperti alam gaib sama alam nyata kita gitu. Ya. Jadi berserbangan kita ya, Pak. Nggak bisa nyala gitu. Nah, ketika itu ikannya lompat, bertemulah dengan Nabi Khidir. Kenapa namanya Khidir? Sebenarnya nama aslinya bukan Khidir, Khidrun. Khidrun itu artinya hijau. Jadi manusia ini, pemuda ini senang sama yang warnanya hijau. Pakaiannya hijau gitu. Senang sama yang hijau-hijau adanya di laut, alam gitu. Nah, ketika dia bertemu sama Nabi Khidir ini udah tahu akan didatangi sama Nabi Musa. Dan dia minta untuk dijadiin muridnya. Kata Nabi Khidir, engkau tidak akan bisa sabar, nggak bakal bisa menjadi muridku, nggak bakal bisa sabar. Ya. Kemudian kata Nabi Musa, aku pasti bisa berlaku sabar, wahai Khidir. Oke, kalau begitu ikutin aja. Jadi berilmunya itu kepada Nabi Khidir, setiap apa yang dilakukan sama Nabi Khidir, diem aja. Jadi Nabi Musa ngikutin Nabi Khidir. Dan setiap yang dilakukan sama Nabi Khidir, lu nggak usah protes. Diem aja pokoknya. Iya. Tapi kan Nabi Musa ini terkenal orang yang protes mulu. Iya. Contoh, dia sekali pukul aja orang Mesir mati. Ya, sekali pukul itu. Karena mungkin saking kuatnya gitu. Nah, ketika Nabi Khidir jalan di suatu tempat ketemu sama anak kecil. Anak kecilnya dipanggil, tuh bocah digendong sama Nabi Khidir, ditidur-tidurin, dipletek palanya. Dibunuh. Kalau mati Nabi Musa lihat, ya bocah kecil bunuh, diomelin sama Nabi Musa nih. Tuh kan, ya kan tadi kita perjanjiannya apa? Setiap apa yang saya lakuin nggak boleh protes. Pokoknya ikutin aja. Oh iya, gitu kan. Dikubur sama Nabi Khidir, tuh bocah jalan lagi nih. Jalan lagi dia naik perahu nih. Naik perahu itu, perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Masya Allah nih orang bener-bener nih. Kita tenggelam, ntar gimana ini gitu. Protes lagi dua aja. Kata Nabi Khidir, kalau sekali lagi apa yang saya lakuin kamu protes, kita akan terpisah. Pertemuan kita cukup sampai di sini, gitu kata Nabi Khidir. Oh iya. Kemudian dia bertemu suatu kampung. Di suatu kampung ini ada tempat mungkin sekarang tuh musola gitu, tempat ibadah. Nah, tempat ibadahnya ini dihancurin sama Nabi Khidir. Dihancurin sama Nabi Khidir. Lah orang tempat ibadah dihancurin sama Nabi Khidir gitu kan. Lagi-lagi protes lagi dia.
Nah, ada 3 terpisah dah tuh. Cuma dikasih tahu lah tuh ilmu Nabi Khidir dengan ilmunya Nabi Musa itu berbeda. Ya, bahwasannya Nabi Khidir itu dikasih ilmu hikmah namanya. Ilmu hikmah itu jadi dia tahu ilmu laduni, ainul yakin namanya. Tahu masa yang akan datang yang batin manusia itu belum paham, belum tahu secara kasat matanya. Anak kecil ini kenapa dibunuh oleh Nabi Khidir? Karena diperintahkan oleh Allah. Supaya apa? Nanti orang tuanya ini yang sudah beriman kepada Allah bisa menjadi murtad gara-gara sikap yang disuruh oleh anaknya tadi. Makanya lebih baik dimatiin supaya nanti ada pengganti anak yang lebih soleh. Jadi Nabi Khidir udah tahu nih kalau ini anak bakal membangkang ini. Iya, bakal murtadin orang tuanya yang udah beriman sama Allah, mendingan dibunuh aja kata Nabi Khidir. Emang disuruh sama Allah. Dan itulah orang yang tahu masa yang akan depan begitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, yang keduanya kenapa itu perahunya dibolongin sama Nabi Khidir? Karena biar itu perahu kelihatan jelek, itu perahu tidak ada perompak yang nanti akan mengambil di kampung sebelah gitu. Jadi ibaratnya aman lah itu perahunya dari para perompak yang akan kebiasaan orang-orang yang di kampung sebelah itu mengambil barang-barang yang dari orang yang berhijrah ke tempat tersebut. Nah, kenapa yang ketiga juga dihancurin sama Nabi Khidir? Karena di bawah itu tempat itu beribadah dibangun tanahnya orang-orang anak yatim. Jadi dibangun tempat yang mana haknya anak yatim itu belum terpenuhi. Jadi mungkin tanahnya nggak dibayar, gitu. Jadi punya anak yatim langsung dibangun aja, meskipun tempat ibadah. Makanya kalau misalkan ada musola, ada masjid dibangun di tanah anak yatim, tapi anak yatimnya belum dikasih uang berupa wakaf atau berupa warisan, lebih baik jangan. Nggak berkah tempat ibadah tapi diperlakukan seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nah, kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang pertama itu kita nggak boleh sombong akan ilmu. Ya dalam hal apapun, kalau dalam konteks Nabi Musa ini sombong akan ilmu. Jadi orang yang pintar ilmu agama belum tentu pintar ilmu pasti atau ilmu matematika dan ilmu-ilmu bidang lainnya. Jadi orang itu memang menguasai ilmu umum, kadang juga kurang menguasai ilmu agama atau sebaliknya begitu. Ya, jadi berbagai macam ilmu Allah berikan. Ilmu ini kan banyak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi manusia ini tinggi derajatnya itu memang karena ilmu. Ketika malaikat itu ragu akan penciptaannya Adam, tapi ketika Adam dikasih oleh Allah ilmu nama-nama, makanya manusia itu pintar memberikan nama. Karena emang dari kakek kita, yakni Nabi Adam, itu dikasih ilmu pertama kali adalah ilmu asma. Jadi ketika dalam surga Allah ini memberikan ilmu kepada Adam itu ilmu nama-nama dan kegunaannya. Contoh pohon kelapa, syajaratun narojil. Pohon kelapa ini gunanya untuk apa? Malaikat hanya tahu yaitu pohon kelapa ada dagingnya, ada buahnya kan. Dagingnya bisa dimakan, airnya bisa diminum. Tapi ketika Adam dikasih ilmu sama Allah, bukan hanya itu aja kegunaannya. Ternyata daunnya juga bisa digunakan. Kemudian juga batangnya itu kan, ya bisa buat apaan? Rumah juga bisa Pak. Jembatan, kalau kagak ada jembatan, ya macam-macam. Itulah manusia itu dikasih akal asma, bukan hanya nama, tapi manfaat fungsinya itu untuk apa? Itulah salah satu di antaranya. Makanya nggak ada yang namanya manusia itu ada Homo sapiens, Meganthropus erectus, itu nggak ada. Manusia zaman batu, karena memang manusia pertama itu udah cerdas, sudah pintar. Kalau seandainya Nabi Adam itu bodoh, ya pasti nggak bakal bisa derajatnya lebih tinggi ketimbang malaikat. Itulah kenapa dalam ayat Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 30-41 dijelaskan tentang derajat manusia itu nggak sekonyong-konyong Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Ada sebab-musababnya. Sebabnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Malaikat semua dikumpulin nih sama Allah. Kemudian Adam, ini nama-nama ini kegunaannya untuk apa? Sebutin sama Adam tuh dalam surga itu. Yang mana di bumi ini aja tidak komplit, tapi di surga itu semua
ya pepohonan, bobot semuanya komplit gitu ya. Nah malaikat, coba ini kegunaannya untuk apa? Ini doang. Terus fungsinya juga untuk apa lagi? Ya malaikat, wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah aja yang tahu gitu kan. Ilmu kita hanya sebatas ini ya Allah, kata para malaikat. Kemudian kalau Adam, ardohum alal malaikat, kasih tahu malaikat nih, kasih tahu Adam, kasih tahu ke malaikat. Ceritanya nih, ya dikasih tahu ke malaikat. Nah disitulah semuanya, masya Allah, takjub semua nih malaikat nih, pintar banget ini manusia nih, gitu. Makhluk yang baru Allah cipta ini pintar banget, gitu. Usjudu li Adam, oleh karena itu sujudlah kamu pada Adam. Nah pas sajadu ila iblis, iblis pun kagum sebenarnya nih sama Adam. Ila iblis, apa yang membuat dia tidak mau sujud? Karena ada iblis ini dulunya adalah Azazil, namanya ya, namanya adalah Azazil yang nggak mau sujud kepada Adam karena dulu dia ibadahnya paling taat, bahkan taatnya melebihi malaikat. Bayangin aja, taatnya dia melebihi malaikat, cuma ada maunya gitu, cuma dia ada maunya. Ada maunya itu apa? Biar dia itu bisa leluasa pulang pergi ke surga, ke bumi, surga ke bumi. Jadi emang bumi ini udah lama ini, bumi ini udah mungkin udah miliaran tahun, udah lama ditetapin, ditinggalin sama bangsa jin sebelumnya gitu ya, udah tua bumi ini. Nah karena dia hasut, sombong, aba wastakbar, karena dia merasa bangga dan menyombongkan diri, diusir sama Allah, nggak bisa lagi dia keluar masuk ke surga gitu. Dan yang bentuknya dulu nggak seperti hina atau dilaknat, sekarang dilaknat bentuknya ya, dilaknat seperti hanya penjelmaan 95% penjelmaan binatang. Jadi ada tanduknya, kemudian ada buntutnya gitu. Berarti jin itu dulu bentuknya nggak seburuk itu ya? Tapi nggak sempurna manusia. Iya. Nah, ya pasti bentuknya itu ya gas aja, gas. Api itu kan gas, ya bentuknya gas. Makanya dia itu cepat. Gimana sih kalau gas itu? Langsung nyala. Beda sama struktur tanah. Struktur tanah itu kan padat, jadi mau ngemain aja serba lama, lambat. Nah, kurang lebih begitu, ya. Jadi makanya manusia itu dilarang untuk sombong. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya dalam hati kita masih ada sifat sombong sekecil biji zarrah, ya, biji sawi, itu nggak bakal bisa masuk surga. Ya, itu sekecil apapun dalam tubuh kita, dalam diri kita, kalau masih mempunyai sifat sombong, nggak bakal bisa masuk surga. Gitu. Makanya nggak boleh kita sombong, harus tawadu, rendah hati, tapi rendah diri nggak boleh. Ya, ada yang mau ditanyain tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini? Setiap nabi itu punya salah. Nah, kesalahan Nabi Muhammad di mana? Itu tadi kesalahan Nabi Musa ya. Karena menyatakan apa nih di sini, menyatakan bahwasannya Nabi itu juga manusia biasa yang nggak boleh dituhankan. Tapi kalau dia buat salah, bedanya dengan manusia biasa, ya karena dia Nabi dan Rasul sebagai contoh teladan, itu langsung ditegur sama Allah. Gitu. Nah Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ketika sedang ada jamaah, para sahabat berkumpul pada majlis lah, pada ngaji sama Nabi Muhammad, menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Pemuda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun dengan seekor anjingnya, ditemani nama anjing. Ada yang mengatakan 3 pemuda dengan 1 ekor anjingnya, ada yang mengatakan 4 dengan 1 ekor anjingnya. Di surah Al-Kahfi juga dikatakan demikian. Nah, ketika sudah terlalu malam, Nabi mengisahkan ceritanya nggak sampai selesai, gitu. Dah, Nabi kok nggak sampai selesai? Kita lanjutin ceritanya besok, kata Nabi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di pertengahan itu tiba-tiba ada ayat yang mengatakan wala taqulanna inni fa'ilun zalika godan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau Muhammad berkata aku akan melakukan pekerjaan itu esok, illa ayyasha Allah, kecuali berkata insya Allah. Jadi nggak boleh kita mendahulukan Allah meskipun besok. Jadi harus berkata insya Allah. Nah Nabi Muhammad pun pernah melakukan itu, langsung ditegur sama Allah, turun ayat tapinya, dan sebagai pelajaran buat umatnya, maksudnya begitu. Ya jangan pernah, iya besok gua bakal datang, gitu kan? Tapi berkata apa? Insya Allah besok hadir. Tapi kan kebanyakan orang Indonesia nyebutnya, lu nggak bakal datang. Kalau insya Allahnya itu nggak jadi, jangan datang. Dijadikan alasan. Kan kemarin gua ngomong insya Allah, gitu. Bukan insya Allah benar-benar emang pengen datang. Karena hakul muslim alal muslim sitah. Hak muslim kepada muslim yang lain kalau diundang wajib datang.
misalkan ada teman yang nikahan, ada yang ulang tahun, kita wajib hadir. Kecuali isi di acara itu kira-kira mudorot. Apaan nih ulang tahun, terus apa? Pesta-pesta mabok, wah itu baru. Isi di pesta itu kayaknya nggak bagus. Nah itu hindari kalau yang gitu. Tapi kalau ada pesta pernikahan, kemudian ada tunangan, itu boleh. Dan wajib datang kalau diundang. Dan kalau nggak diundang juga nggak wajib, nggak boleh datang, haram. Misalkan nggak diundang nih, tiba-tiba datang, gue mau datang aja, nggak boleh. Apalagi kebanyakan tuh pasukan ini tuh nggak, pasukan orang yang datang setiap kondangan numpang makan doang. Iya. Jadi Aku ini 2.000. enggak mandi. datang. Udah gitu mah dia kagak kenal sama pihak laki-lakinya, nggak kenal teman kampus saya dulu banyak yang begitu. Yang penting dia pakai modal baju rapi segala macam, ada yang nikahan dia datang aja. Lakinya nggak kenal, perempuannya nggak kenal, numpang makan doang. Agak malu gitu ya. Ada yang begitu ada. Banyak. Cuma nggak boleh, haram, kan nggak diundang kita ke tempat itu. Nah kalau diundang wajib wajib hadir. Bapak, aku mau nanya, kalau misalnya aku ada acara nikahan itu kan aku diundang, terus misalnya aku mau ngajak Sela nggak diundang, terus aku mau ngajak Sela, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu kan yang diundang sendirian. Kemudian sama orang tersebut yang punya hajat. Tiba-tiba kamu mau ngajak temen biar ada temennya. Nah nggak boleh. Karena di undangan itu kan, misalkan kayak gini aja, misalkan Abdul Qadir Jailani cuma sendirian, nggak ada dan istri. Itu kita berarti diundang cuma sendiri. Karena apa? Kita melihat, oh mungkin budget konsumsinya sedikit. Atau orang, apalagi masa pandemi gini yang datang mungkin dibatasi hanya suaminya aja. Gitu. Jadi kita pun harus ngerti. Kalau misalkan ada kata pati juga ya. Nah itu berarti Itu boleh. boleh. Kita Ngajak ngajak teman. teman gitu. Berarti nggak ada kata pati gitu. Atau kita nanya dulu ke dia, gue mau nggak enak nih datang sendiri, konfirmasi dulu. Iya, Kalau sekarang kan udah ada konfirmasi, bisa WA segala macam. Nah kalau dia menyatakan, kayaknya masa pandemi gini gue batasi nih yang datang ke tempat gue cuma nggak lebih dari 20 apa 40 orang misalkan. Oh ya udah, berarti kita nggak boleh ngajak yang lain. Gitu. Tapi nih Pak, ngomongin kata insya Allah itu kan artinya bukan janji ya, dan Allah karim itu juga itu. Itu benar. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Ya, jika Allah. Tapi itu termasuk janji atau enggak? Enggak. Jadi gini, kayak begini, kalau janji itu sebenarnya begini. Janji yang dimaksud dengan al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Di antaranya, misalkan kayak tadi kita diundang untuk datang, itu janji kita tuh. Kita punya utang sama dia. Teman kita nih ada nikahan, kita disuruh datang, ya kan? Nah kita nggak bisa datang, kita punya utang sama dia tuh. Gitu. Nah, kita kenapa harus mengatakan insya Allah? Ditakutkan tiba-tiba nauzubillah min dzalik, ada acara mendadak, orang tua sakit. Ya, yang benar-benar nomor satu adalah yang ini nih, nomor duanya yang kondangan. Gitu. Ya karena memang yang begini lebih prioritas, orang tua sakit atau misalkan saudara ada yang sakit benar-benar kita dibutuhin banget. Nah itu yang ini nomor satunya. Nah itu yang maksudnya seperti itu. Saya pernah dengar Pak, kalau misalkan bilang insya Allah berarti itu 99% iya, 1%-nya enggak. Nah jadi kalau misalkan mau janji bilangnya Allah karim. Enggak juga Allah Karim sih kurang tepat ya. Iya. Allah Karim kurang tepat. Yang tepat itu sesuai dengan surah Al-Kahfi itu insya Allah aja. Karena nanti katanya di sana kita bertanggung kata insya Allah. Enggak. Mungkin gini, orang yang salah kaprahnya itu menggunakan kalimat insya Allah itu dipergunakan untuk nggak bakal mau datang. Gue nggak bakal mau datang, sebenarnya ngomong aja insya Allah. Jadi di hatinya dia benar-benar nggak bakal mau datang. Kalimat insya Allahnya itu dipergunakan untuk mengumbar-umbar aja. Jadi ayat-ayat Allah itu diperjualbelikan, maksudnya begitu. Jadi ayat-ayat Allah diperjualbelikan bukan maksudnya ustadz yang datang ceramah ngasih tahu ayat-ayat kemudian dibayar, itu bukan maksud menjual ayat ya. Bukan, itu kita memberikan basyarah, memberikan berita gembira pada ustadz. Mohon terima kasih karena udah datang, meluangkan waktunya datang kemari dengan basyarah. Nih ustadz, karena ustadz juga punya istri, punya anak, kasih nafkah. Bukan dia masuk ustadz menjual ayat, bukan, salah. Yang dia maksud dengan menjual ayat, ya kata ada hadis Nabi adalah di akhir zaman banyak ulama yang menjual ayat. Contoh legalisasi miras yang konten kita kemarin. Bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, itu adalah ayat Al-Qur'an tentang khamr yang turunnya kedua. Jadi khamr yang pertama kali turun itu hukumnya makruh. Gitu. Nah, orang-orang yang menyatakan khamr hukumnya masih makruh itu menjual ayat yang pertama kali turun.
Jadi khamar itu pertama kali hukumnya makruh. Kenapa? Karena ayat Al-Quran ini turun tidak sekonyong-konyong menghilangkan kebudayaan, kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu yang hobinya khamar. Jadi orang Arab tuh hobinya khamar, kalau malam tuh dingin kondisinya, jadi menghangat tubuhnya dengan khamar. Bahkan depan rumahnya aja, kalau kita depan rumah ada tong air untuk cuci kaki, misalkan kalau hujan becek kaki gitu kan, kalau di depan rumahnya tong air itu khamar. Jadi kalau masuk ke rumah teman orang, minum dulu khamar, dalam rumah pada selayang mabuk, tapi untuk menghangatkan tubuh tujuannya, tapi bikin kepala kelayangan gitu. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, kalau seandainya khamar dibilang langsung haram, kayaknya untuk masuk Islam, aduh, gua kayaknya nggak bisa deh, gitu. Karena susah menghilangkan suatu kebiasaan, itu susah. Biasa sarapan, tiba-tiba agak sarapan, kemudian upacara Senin misalkan lagi sekolah, pingsan, bisa serupa ya, kan gitu. Jadi menghilangkan kebiasaan susah. Nah, pertama kali ayat ini turun makruh. Waduh, makruh. Nah, orang yang ikhlas, orang yang cinta akan Allah, benar-benar mengharapkan cintanya Allah, aduh nggak mau dibenci sama Allah, kan kalau makruh mah dosa enggak, cuma sama Allah tuh dibenci. Aduh gua nggak mau dibenci sama Allah gitu kan. Lama-lama tinggalin. Nah, udah mulai banyak, ada prosesnya nih jadinya, udah mulai banyak yang meninggalkan itu. Akhirnya, nah ada kasusnya ketika sahabat lagi sholat, ada yang ngaco bacaan sholatnya, ngaco mana-mana. Karena yang namanya khamar itu kan akal kita jadi hilang. Saraf akal kita tuh sadarnya hilang. Hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Dia kayak orang ngigo kali ya. Pernah mabuk kan? Orang yang mabok entar dibangkitkan di padang mahsyar, bau bangke tubuhnya, bau. Nauzubillah min jalik. Jadi orang yang dibangkitkan di padang mahsyar yang hobinya khamar di dunia dan belum bertaubat, bau bangke entar dibangkit, bau bangke. Bau. Nah, nggak usah takut, nggak usah kaget dah. Oh iya, ada yang hobinya khamar, macam-macam dah, entar dibangkitin dari mukanya muka babi, macam-macam lah di padang mahsyar itu, nggak usah takut. Ya udah pasti orang yang benar-benar ini nggak kegerahan, dinaungi segala macam. Itu ntar kita ngomong pada masyar ya. Nah, kemudian sebagaimana tadi itu khamar turun akhirnya haram. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada waktu itu udah mulai meninggalkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sahabat Abi Aiko Channel, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Banyak ilmu yang diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya dan untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa jangan sombong akan ilmu yang dimilikinya. Betul. Itu aja ya. Yaudah, gitu aja untuk konten hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.